Senang bisa beribadah bersama-sama dengan generasi muda. Dan Pastor Bernard juga ingin menyapa sekali lagi teman-teman yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun kalian berada. Kita duduk di ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Buka hati kalian karena Tuhan ingin juga berbicara, menjamah dan melawat setiap kehidupan kita. Di dalam bulan ini kita berbicara mengenai sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang penting itu berbicara mengenai iman. Katakan sama-sama iman. Lebih keras lagi katakan iman. Hari ini Pastor Bernard beri judul khotbah di ibadah Army of God adalah perisai iman. Teman-teman, kalau berbicara mengenai perisai adalah salah satu alat yang digunakan untuk berperang. Kita akan perhatikan di zaman Romawi, perisainya memang tidak sekecil ini. Tapi perisai di zaman Romawi berbahan dari kayu, persegi panjang. Tentara Romawi menyebutnya sebagai skutum. Skutum itu artinya shield atau perisai. Tingginya sekitar 4 kaki atau 1,2 meter. Lalu ditutupi dengan kulit di bagian luar. Dan sebelum berperang biasanya kulit itu dibasahi dulu. Karena musuh pasti akan melontarkan panah-panah api sehingga membakar hangus daripada perisainya. Akhirnya mereka basahi dulu supaya setiap panah itu akhirnya padam ketika menempel di perisai yang mereka bawa. Lalu tentara Romawi akan terbiasa berbaris, barisan depan itu akan berjejer seperti ini, baris rata dengan perisainya di depan. Perisai yang besar 1,2 meter, ini hanya replikanya saja yang kecil. Lalu di barisan yang kedua, prajuritnya akan mengangkat perisai itu ke atas. Jadi di depan seperti ini, yang di belakang akan mengangkat ke atas. Sehingga akhirnya para tentara itu aman, terlindung daripada panah, daripada lontaran batu, daripada segala sesuatu tombak yang coba dilemparkan. Karena adanya perisai yang mereka bawa di dalam peperangan. Tahukah generasi muda bahwa dalam kehidupan kita, meskipun peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, kita tidak berperang melawan musuh yang namanya manusia, tapi dalam hidup kita pastilah peperangan rohani berbicara mengenai ada kuasa gelap yang dengan totalitas mereka berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Sehingga dikatakan iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencoba mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan tak segan-segan iblis, kuasa gelap itu ketika melihat generasi muda, dia akan sangat senang sekali untuk menghancurkan kehidupan generasi muda. Jadi yang dia incar bukanlah hanya orang tua, bukan hanya orang-orang dewasa. Tapi dia senang sekali kalau bisa mengincar, menjatuhkan generasi muda. Dia senang sekali kalau bisa menghancurkan hidup kalian. Karena apa? Karena di tangan kalianlah masa depan bangsa, masa depan gereja Tuhan taruh di tangan dan di pundak kalian. Oleh karena itu Alkitab kita juga berbicara mengenai perlindungan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita yang modelnya adalah perisai. Namanya iman. Mari lihat Alkitab kita bersama-sama Efesus 6 ayat 16. Sambil Pastor Bernard panggil Kevin maju ke depan. Pastor Bernard butuh partner. Kevin silakan maju ke depan. Efesus 6 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kevin di sini. Mari kita baca 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sekali lagi dengan suara keras, bisa generasi muda suaranya lebih keras. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Meskipun pertempuran kita bukan melawan manusia, sesama manusia. Kita tidak berperang melawan manusia. Tetapi melawan kuasa jahat, kuasa kegelapan. Dan kita pun sebetulnya punya senjata yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Namanya perisai. Pegang Vin, perisainya. Jangan jauh-jauh di sini Vin. Nah, tahukah teman-teman bahwa senjata daripada musuh itu adalah dikatakan panah api. Musuh itu kalau mendekat, dia tahu dia bakalan kalah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling saja, nunggu kita lengah. Pastor Bernard jadi ingat,
Satu ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, lalu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah iblis mencobai Yesus 3 kali, iblis menyerah kalah. Yesus melawan dengan firman Tuhan. Tapi dikatakan di dalam ayat berikutnya, iblis menunggu saat yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Tahukah generasi muda bahwa iblis itu gak pernah putus asa ingin menjatuhkan kalian? Jadi hati-hati, iblis itu mungkin gak berani mendekat. Tapi dari jauh dengan senjata busur dengan panah, dia akan lihat senantiasa. Gak akan dilontarkan, Vini. Dan iblis itu dengan pasti dia akan ngamati terus. Kapan kita lengah, kapan kita lemah. Dari jauh dia serang. Kenapa dikatakan iblis itu menggunakan panah api? Karena gak berani dekat-dekat, dari jauh dia menyerang. Tinggal tunggu saja area tubuh apa yang dia gak tutup. Vin, tutup agak atas, Vin. Nah, kalau di atas tutup, di atas mungkin gak lengah, di bawah mungkin dia bisa dia gak akan dilepaskan. Pokoknya iblis itu santai, dia pelan, dia nunggu area mana yang tidak ditutup. Area mana yang tidak tercover oleh iman kita sebagai generasi muda, di area itu. Iblis dengan mudah, dia adalah penembak jitu, dia adalah sniper yang jitu. Karena usia iblis sudah, gak tahu usianya sudah berapa, ribuan tahun lebih bahkan. Dia menembak dengan jitu, bahkan manusia pertama kali Adam dan Hawa. Dia tembak dengan jitu. Bagaimana di hati motivasi kesombongan. Jadi apapun juga yang tidak di cover, dengan mudah dari jauh dia amatin. Kalau segini pasti kena ya Vin ya. Tapi kalau iblis itu dari jauh pun pasti kena. Dan begitu mengerikan. Dan tahukah senjatanya adalah panah api. Mungkin yang ketembak adalah kaki kita. Namanya api ya. Lama-lama api yang hangus, lama-lama membakar seluruh tubuh. Jadi gak heran anak muda yang tidak berjaga-jaga di dalam salah satu area hidupnya, satu ketika akan hangus seluruhnya. Entah yang kena adalah bagian daripada bahu yang tidak dilindungi. Karena senjata musuh adalah panah api. Mungkin pertama kali adalah lengan yang tak terlindungi. Tapi lengan yang terbakar itu lama-lama api membakar kepala dan membakar sekujur tubuhnya. Sampai kakinya pun ikut hangus. Itulah yang dia kerjakan. Thank you Kevin. Kasih tepuk tangan buat Kevin. Thank you Kevin. Jadi musuh senantiasa mereka tahu kapan kita lengah, kapan kita tidak berjaga-jaga. Sehingga di titik itulah, sebentar saya lupa bagaimana memasukkan. Di titik itulah dia akan serta-merta melontarkan panah apinya. Mari kita lihat kembali bagaimana kembali Efesus 6 ayat 16. Kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan. Mau kita lagi di rumah dalam segala keadaan. Mau kita di sekolah pergunakanlah perisai iman. Mau kita lagi pelayanan. Mau kita lagi berurusan dengan apapun. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebuah sikap yang berjaga-jaga. Sebuah sikap yang tidak boleh lengah. Ingat iblis itu sniper jitu. Penembak jitu. Yang dari jauh dilontarkan panahnya. Dia takut kalau dekat-dekat. Tapi dari jauh dia akan tembak apapun yang tidak Anda lindungi dengan iman. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus dalam segala keadaan. Mau kita berurusan dengan apapun dalam hidup kita. Mau studi kita, pendidikan kita. Adakah iman di dalam sekolah kita, dalam hidup kita ketika kita bersekolah. Ketika kita pulang ke rumah kita sebagai anak. Apakah iman itu tetap kita bawa dalam hati kita. Entah di dalam pergaulan kita. Ketika kita jalan-jalan di mall. Ketika kita sebentar lagi kan liburan panjang. Apakah tetap kita bawa iman dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan sebuah panah api daripada si jahat.
Kata perisai iman, kata iman dipakai kata di dalam bahasa asli Alkitab kita adalah pistis. Pistis memiliki 4 pengertian. Yang pertama, keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Mungkin ada teman kalian yang berkata, Tuhan itu gak ada. Mereka gak tahu bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Yang kedua, iman berbicara mengenai keyakinan bahwa Tuhan itu menciptakan atau pencipta dan penguasa segala sesuatu. Ada teori yang berkata bahwa dunia ini berasal dari benturan keras namanya Big Bang. Disebut sebagai teori ledakan keras, Big Bang teori. Mana mungkin ledakan menghasilkan kehidupan? Pernah lihat tabrakan keras, mungkin lihat berita, media sosial. Tabrakan keras 2 kendaraan atau bus dengan motor, bus dengan mobil atau dua-duanya bus. Bagaimana mungkin tabrakan yang begitu keras menghasilkan kehidupan? Kematian, iya. Iman berbicara mengenai keyakinan bahwa Tuhan itu pencipta dan penguasa segala sesuatu, termasuk menciptakan kita manusia. Yang ketiga, iman adalah kepercayaan yang kuat bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Itulah iman. Karena satu ketika kita akan meninggal dunia. Tapi pertanyaannya adalah ke tempat mana kita menuju? Ke sorgakah kehidupan kekal atau ke neraka kematian kekal? Tapi barang siapa yang mengaku dengan mulut percaya dengan hati. Dia pasti diselamatkan memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju yang percaya katakan amin. Itu iman. Dan yang terakhir iman atau pistis itu adalah keyakinan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup. Kita percaya bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Dia gak pernah membiarkan kita. Dia selalu setia dengan kita. Oleh karena itu tadi lagu yang kita nyanyikan tenang. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Karena kita yakin Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bersama dengan seorang pribadi yang punya kuasa, punya segala sesuatu. Pasti hidup kita akan aman. Pasti kita tenang. Itulah iman. Pertanyaannya punya gak kita keyakinan yang kayak begitu tuh? Tuhan itu ada, Tuhan yang menciptakan. Dia juru selamat kita, dia menyertai kita. Kalau kita punya, berarti kita sedang pegang iman itu dalam hidup kita. Iblis memang mencoba mencari kapan kita lengah. Karena dengan mudah dia lontarkan panah api dari jauh. Dan Pastor Bernard berdoa supaya generasi muda, tak seorang pun di antara kita yang iblis berhasil tembakkan panah apinya. Tapi kita semua bisa menangkisnya, menangkalnya. Karena semua kita menggunakan perisai iman. Memang di tangan kita gak pegang perisai sungguhan. Tapi begitu kita yakin bahwa Tuhan ada, kita yakin bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, kita yakin bahwa Yesus juru selamat sehingga hidupku tidak binasa. Kita yakin bahwa Tuhan menyertai, kita sedang pakai, kita sedang pegang iman kita. Itulah yang akan memadamkan panah api daripada si jahat. Nah, kita akan melihat dari Amsal pasal yang ke-6, mari kita lihat ada 6 area yang perlu kita lindungi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Kita baca 4 ayat ini dengan suara keras. Siap Army of God? Siap baca Alkitab bersama-sama? Mari kita lihat Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ada 7 area dalam kehidupan kita yang iblis siap bidik dari jauh. Sehingga 7 area itu kita harus menangkisnya dengan perisai iman. Dan dia bidik dari jauh, gak perlu dekat-dekat. Tiba-tiba kita langsung hati kita tawar. Tiba-tiba kita berpikir, gak perlulah ikut Tuhan sungguh-sungguh.
Tiba-tiba kita malas ke gereja, malas berdoa saat teduh pribadi, malas ke CG. Karena ternyata iblis telah berhasil menembakkan panah apinya dari jauh dan tepat di bagian hidup kita yang tidak terlindungi oleh perisai iman. Penulis Amsal menulis ada 6 area, bahkan 7 area yang perlu kita jaga. Karena kalau tidak, kita sama seperti orang yang terbakar hangus. Pernah ada yang nyalakan kompor di rumah atau mungkin main lilin. Lilin kita nyalakan lalu kita gak sengaja pegang. Panas langsung refleks kita menarik tangan kita. Atau mungkin kita lambat refleksnya, tiba-tiba kulit kita jadi gosong. Atau mungkin ketika kita berkendaraan, saya pernah waktu SMA, dibonceng temen naik motor, lalu karena gak hati-hati, bagian kaki biasanya betis kena knalpot. Pernah ada yang kena knalpot? Padahal cuma ces gitu doang loh. Cuma sebentar. Tiba-tiba sudah merah, biasanya bentuknya lingkaran atau elips. Nanti lama-lama kulitnya ngelupas dan pedihnya bukan main. Itu aja baru kebakar, kena terbakar tapi bukan dengan api langsung, dengan benda yang hanya benda yang begitu panas. Apalagi dengan sungguhan api. Betapa tubuh kita secara fisik menderita, apalagi berbicara mengenai kehidupan rohani kita. Ada 7 area yang perlu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, iblis dari jauh berhasil menembakkan panahnya dalam hidup kita. Yang pertama adalah mata sombong. Mata sombong berbicara mengenai keangkuhan dan ambisi yang merusak, akan mendorong seseorang untuk melakukan atau menghalalkan segala macam cara untuk mencapai yang diinginkan. Tidak ada yang salah kalau kita mencapai sesuatu tingkat tertentu. Contoh misalnya kita berprestasi. Harus semua anak-anak Tuhan berprestasi. Yang setuju katakan amin, amin. Gak boleh biasa-biasa aja, harus kita berprestasi. Tapi berprestasi kita bukan karena kita sombong. Bukan supaya kita dipuji orang. Meskipun pada akhirnya kalau kita berprestasi, orang pasti memuji kita. Tapi kita berprestasi karena kita sadar bahwa kita anak Tuhan. Tuhan memberikan kita kepandaian dan hikmat. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Alkitab kita. Mereka didapati lebih cerdas 10 kali daripada generasi muda yang lain. Kita boleh punya prestasi, kita boleh mencapai sesuatu yang tinggi dan hebat. Tapi tujuannya bukan untuk diri kita. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dikenal, supaya kita bisa menjadi saksi. Kalau kalian menjadi siswa teladan, kalian studinya bagus, nilai pelajarannya bagus, tahu gak? Kalian akan lebih mudah jadi saksi. Karena teman-teman kalian yang kebetulan nilainya lebih bawah daripada kalian, mereka akan dengerin. Oh gitu tuh caranya. Tapi kalau kalian malas-malasan nilainya jeblok. Kalian mau ngomong soal Tuhan, teman kalian yang lebih pintar yang gak kenal Tuhan. Bisa ngomong gini dalam hatinya, lu ngomong Tuhan. Nilai lu lihat merah semua. Memang kita perlu berprestasi, tapi kita tahu bahwa prestasi kita bukan untuk kesombongan kita. Karena kalau tidak, panah api daripada si jahat, berarti sudah menyentuh mata kita. Karena area pertama yang ditulis dalam kitab Amsal adalah mata sombong. Orang pengen mencapai sesuatu, entah itu berprestasi lah, entah sukses lah, entah kaya raya lah, entah terkenal lah. Dia ingin mencapai itu lalu dia halalkan atau lakukan segala macam cara. Gak peduli nyikat orang lain, nipu orang lain, gak peduli. Yang penting aku berhasil dan sukses. Nah itu yang berbahaya. Meskipun kebalikannya teman-teman. Di Army of God, jemaat AOG harus berprestasi. Yang setuju katakan amin. Harus berhasil dong dalam studinya. Kalau enggak susah kita ngomongin ceritain soal Tuhan Yesus. Kalau kita enggak jadi teladan di dalam pelajaran kita. Area pertama yang kita perlu lindungi.
Karena dengan jeli, iblis itu membidik kita dari jauh untuk memanah mata kita pertama kali. Bukan hanya mata secara jasmani, tapi mata rohani ketika kita sombong. Oleh karena itu kita pastikan tutup mata kita dengan iman. Lah gimana caranya Pastor Bernard, kalau tutup kan gak kelihatan. Tapi toh kan iman itu dilambangkan sebagai perisai. Perisai itu hanya gambarannya saja. Oleh karena itu mata kita harus mata iman. Katakan sama-sama, mata saya harus mata iman. Kasih tahu kiri kanan kita, mata kita itu harus mata iman. Lawannya mata iman tadi mata apa? Mata sombong. Saya doakan di Army of God, Jemaat AOG, kalian punya prestasi, kalian akan sukses dan berhasil. Tapi ingat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan supaya sombong, bukan supaya dipuji. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang kita capai seharusnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Iya betul Anda harus berprestasi. Iya betul kalian harus berhasil. Harus sukses di dalam kehidupan, tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau enggak, iblis berhasil membidik mata kita tepat. Karena akhirnya mata sombong yang muncul. Oleh karena itu mata sombong, lawan dari mata sombong adalah mata iman. Apa itu mata iman? Perhatikan baik-baik, mata iman adalah panggilan Tuhan untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Itu mata iman. Kalau kalian sukses, berhasil, berprestasi, supaya kita bisa nolong orang lain, supaya kita bisa ngangkat orang lain. Bukan supaya kita flexing atau pamer. Tapi kita supaya bisa nolong seseorang. Kalau satu saat engkau dianugerahi oleh Tuhan kekayaan, bukan untuk pamer. Tasku merek ini, jamku merek ini, sepatuku merek ini. Kalaupun kau mampu membeli barang-barang itu, bersyukur. Tapi di sisi yang lain, gunakanlah bahkan keuangan kita untuk kita bisa jadi berkat, nolong orang lain yang mungkin gak bisa sekolah, gak bisa kuliah, gak bisa makan bahkan. Itu namanya perisai iman di mata kita, itu mata iman. Area yang kedua yang perlu kita lindungi adalah lidah kita. Dalam Amsal 6 tadi dikatakan lidah dusta. Apa itu lidah dusta? Seseorang itu menipu, berdusta atau berbohong karena ingin menyelamatkan diri sendiri dari apa? Hukuman, dari apa? Dari tanggung jawab, atau dia gak mau dirugikan. Siapa yang pernah bohong? Pasti semua angkat tangan ya. Siapa yang suka bohong? Nah gak ada yang mau ngaku. Kenapa sih kita bohong itu, kenapa? Contoh misalnya guru tanya sudah kerjakan tugas belum? Nyontek enggak? Kenapa kita bilang kita nyontek atau kita belum ngerjakan, kita bilang sudah. Kenapa sih kita bohong? Supaya kita dapat manfaat diri sendiri kan. Supaya kita luput dari hukuman kan. Atau mungkin merugikan orang lain. Area kedua yang perlu kita lindungi adalah lidah kita. Ada yang suka membuli, menghina temannya ada. Lu gemuk, lu sih gak gemuk katanya. Tapi gembrot, lebih parah. Lu kurus kayak tiang listrik. Hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita itu, Rasul Yakobus berkata, mulut yang sama bisa dipakai memuji Tuhan, mulut yang sama bisa dipakai untuk mengutuki Tuhan, bahkan mengutuki sesama. Jangan pakai lidah kita untuk berdusta. Begitu kita suka berdusta, iblis berhasil. Mungkin gak kena mata kita lindungi. Tapi dia berhasil menembakkan panah apinya dari jauh kena lidah kita. Karena kita gak jaga lidah dengan perisai iman sehingga kita suka berbohong, suka berdusta. Lawan dari lidah dusta adalah lidah iman. Apakah lidah iman? Lidah iman adalah perkataan yang memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 50 ayat yang keempat.
Yesaya 50 ayat yang keempat. Mari perhatikan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah kita itu suka mengomel, suka bersungut-sungut, suka nyalahin orang tua, suka ribut, suka ngomong bohong, berdusta. Atau lidah kita itu dipakai untuk membangun, memberikan semangat katanya. Kata kitab Yesaya, Tuhan Allahku memberikan aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku membangkitkan semangat yang letih lesu. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian sedang tutupi mulut kalian dengan perisai iman. Tapi kalau kalian sengaja berdusta, kalian bahkan ngata-ngatain orang tua, apa mama kuno, kalian kurang ajar terhadap orang tua. Lidah kalian lagi dipanah dari jauh, tepat di lidah kita. Nggak dijaga. Nanti ya lidahnya hangus, lama-lama matanya hangus, lama-lama sekujur tubuhnya hangus. Karena panah yang iblis pakai adalah panah api. Area tubuh yang ketiga adalah tangan. Perhatikan, dikatakan di dalam Amsal pasal 6 tadi adalah tangan yang menumpahkan darah. Apa itu? Melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Generasi muda, tangan kita dipakai untuk apa? Dipakai untuk sesuatu yang jahatkah? Atau tangan kita dipakai untuk nolong orang, nolong teman kita yang lagi capek, nolong teman kita yang lagi putus asa, nolong teman kita yang lagi mungkin keluarganya, orang tuanya lagi ribut besar. Tangan kita pakai untuk apa? Kalau tangan kita dipakai, mungkin kita nggak pukul teman kita secara fisik. Tapi tangan kita dipakai untuk jatuhkan mental orang. Sebetulnya iblis berarti berhasil menembakkan panah apinya di tangan kita. Lawan tangan yang menumpahkan darah apa? Tangan iman. Apa itu tangan iman? Tangan iman itu artinya ringan tangan untuk menolong dan melayani orang lain. Mari kita lihat sama-sama Markus 10 ayat 43 sampai 45. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Siap semua? Siap? 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat terakhir, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tangan kita untuk berbuat jahat, atau tangan kita tangan iman, nolong ngangkat orang. Tangan kita pakai untuk apa? Tangan yang menumpahkan darah berbicara mengenai tangan yang berbuat jahat kepada sesama, kepada teman kita. Kalau itu yang kita lakukan berarti iblis berhasil menembakkan panah apinya di tangan kita. Tapi kalau kita pakai tangan kita menjadi tangan yang begitu ringan untuk menolong orang lain, mengangkat orang lain. Bahkan kita sedang meniru anak manusia. Anak manusia itu siapa sih? Markus 10 yang tadi kita baca. Anak manusia itu Yesus sendiri. Kita meniru teladannya. Dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Di gereja Mawar Sharon setiap kita belajar untuk kita melayani. Kalau kalian belum melayani, belum terlibat di dalam pelayanan di gereja ini, beri dirimu terlibat di dalam melayani. Supaya tangan kita tidak dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang. Tapi tangan kita tangan yang dilindungi oleh perisai iman untuk mengangkat orang lain. Area yang keempat adalah hati yang membuat rencana jahat. Dalam Amsal 6 tadi yang kita baca. Apa hati yang membuat rencana jahat? Adalah hati yang kotor, penuh dengan motivasi yang tidak murni untuk kepentingan diri sendiri. Hati kita kotor, hati kita gak murni. Lawannya hati yang kotor itu apa? Hati iman. Hati iman itu apa? Menjaga hati tetap bersih dan murni sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat Amsal 4 ayat yang ke-23.
Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita kotor, hati kita najis, kita nggak lindungi apa-apa, kita izinkan langsung panah api dari si jahat langsung menembus hati kita. Tapi kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita sedang melindungi hati kita supaya hati kita tetap murni, tetap bersih. Area yang kelima adalah kaki. Dikatakan dalam Amsal 6 tadi, kaki yang berlari menuju kejahatan. Apa itu? Tindakan cepat dan bersemangat, bukan untuk kebaikan, untuk merancang dan melakukan kejahatan. Lawannya kaki yang menuju kejahatan adalah kaki iman. Apa kaki iman? Kerelaan melangkah untuk memberitakan Injil. Mari kita lihat Roma 10 ayat 13 sampai ayat 15. Mari kita lihat Roma 10 ayat 13 sampai 15. Demikian, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis apa? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Area yang kelima adalah kaki. Kaki yang lebih senang memuaskan diri sendiri, tapi gak peduli untuk memberitakan Injil. Kaki kita pun sedang dipanah oleh si jahat ternyata. Oleh karena itu Pastor Bernard yakin, kalau kalian pernah ngalami Tuhan di dalam hidup, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup sungguh-sungguh, pasti kalian gak akan tinggal diam melihat teman kalian belum kenal Tuhan. Kalian lindungin kaki dengan perisai iman. Buktinya apa? Kalian tidak akan keberatan untuk memberi ketakan Injil kepada teman-teman kalian, teman di sekolah atau teman kampus. Kalian tidak akan keberatan untuk bersaksi. Kalian gak akan keberatan untuk ngajak orang ke gereja atau ke CG. Karena kita sedang melindungi kaki kita pun dengan iman. Area yang keenam adalah saksi dusta. Saksi dusta berbicara mengenai bersumpah palsu untuk membalikkan fakta atau kebenaran sehingga kejahatan yang menang. Lawan saksi dusta adalah saksi iman, yaitu menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Semua kita dipilih menjadi saksi. Dan yang ketujuh adalah pertengkaran saudara. Menimbulkan konflik yang berkepanjangan atau keributan. Konflik itu artinya keributan yang berkepanjangan dan membuat perpecahan. Lawan daripada pertengkaran adalah pembawa damai, membawa suasana damai dan bukan pertengkaran atau keributan. Mari kita baca ayat yang terakhir, Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya gak tahu bagaimana dengan kalian, apakah ketika kalian di rumah kalian jadinya ribut atau adanya kalian, rumah kalian jadi damai sejahtera. Ketika kalian ke sekolah, malah isinya jadi bertengkar karena kehadiran kalian. Atau kalau kalian hadir di sekolah, justru kalian membawa damai. Mungkin ada teman kita yang ribut, yang musuhan, perang dingin. Ketika sama-sama ketemu, buang muka, ada. Ketika ketemu kalian, orang-orang yang buang muka tadi yang perang dingin, akhirnya ngalami kedamaian, hubungannya dipulihkan. Ternyata ada 7 area yang iblis dengan sabar nunggu sampai kita lengah, gak ditutupi perisai iman, dia tembakan dari jauh. Tapi kalau kita dengan penuh kesadaran menjaga setiap aspek kehidupan kita dengan iman, maka Pastor Bernard yakin kalian sebagai generasi muda menjadi generasi muda yang kuat, yang gak mudah digoyahkan
dengan kondisi dunia. Sehingga Pastor Bernard akan meringkas dengan singkat demikian 7 dimensi perisai iman. Yang pertama tadi mata iman berbicara mengenai panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua lidah iman berbicara mengenai perkataan yang memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Yang ketiga tangan iman adalah ringan tangan untuk menolong dan melayani orang lain. Yang keempat hati iman menjaga hati tetap bersih dan murni sesuai dengan firman Tuhan. Kaki iman tadi Pastor Bernard jelaskan adalah kerelaan untuk melangkah memberitakan Injil. Yang keenam saksi iman berarti menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketujuh pembawa damai berarti membawa suasana damai dan bukan pertengkaran atau keributan. Kalau kita menjaga baik-baik hidup kita, kita membawa perisai iman kemana-mana. Meskipun bukan dalam bentuk fisik yang kayak begini. Tapi iman berbicara mengenai kita percaya Tuhan ada. Dia menciptakan alam semesta. Iman berbicara mengenai kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang terakhir iman berbicara mengenai kita percaya Tuhan menyertai kita. Kalau itu yang kita pegang, maka kita sebagai generasi muda menjadi generasi muda yang kuat. Sepanjang penjelasan Pastor Bernard mengenai perisai iman ada 2 aplikasi yang Pastor Bernard dorong untuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama berarti bertumbuhlah di dalam iman itu. Bagaimana caranya bertumbuh di dalam iman? Membaca Alkitab. Kemudian melakukan firman Tuhan. Makanya generasi muda, teman-teman yang jarang baca Alkitab, imannya pasti gak kuat. Supaya kita kuat harus rajin baca Alkitab setiap hari. Dan bukan hanya rajin baca, rajin juga melakukan. Dan yang terakhir yang ketiga aplikasinya adalah serahkan semua aspek hidup kita tadi. Mata kita, lidah kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Semua aspek kehidupan kita tadi, 7 hal tadi. Kita serahkan ke Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah, kepercayaan kita lah kepada Tuhan menjadi iman yang kuat, yang tak tergoyahkan. Dengan cara yang demikian kita akan menjadi generasi muda yang menang mengatasi segala sesuatunya. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita.